Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah Ibrahim termasuk daripada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, jadi dinamakan Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, seseorang yang dia ini adalah menjalani syariat dengan benar, ya, sehingga perintahnya adalah Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti beliau, ya, dan di mana beliau ini adalah pewaris para nabi setelah beliau. Jadi setelah beliau lahirnya nabi dan rasul adalah semua keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Semuanya keturunan dari Bani Israel kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kita akan masuk pembahasan itu. Kemudian beliau Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan lagi daripada definisi Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyatu millatul hanif wa huwa Ibrahim. Hanifiyah adalah agama yang hanif, ya. Hanif itu adalah condong kepada tauhid, lurus, ya, lurus, tidak belok-belok. Adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal hanifiyah wal hanifu huwa al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu amma siwahu. Ya. Jadi hanif adalah al-muqbilu 'ala Allah, menghadapkan diri kepada Allah. Al-mu'ridu amma siwa, dan berpaling daripada selainnya, ya. Jadi menghadapkan diri kita hanya kepada Allah dan memalingkan daripada perkara yang lainnya. Hadza huwal hanif. Inilah daripada definisi hanif, ya. Kemudian beliau juga menambahkan secara, ya, terperinci bahwa definisi itu adalah al-muqbilu 'ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyatihi wa maqasidihi kulliha lillah. Ya. Beliau menambahkan bahwa pengertian daripada Hanifiyah adalah menghadapkan diri hanya kepada Allah, ya. Kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan itu yaitu biqalbihi, ya, dengan hatinya. Kemudian wa a'malihi, dan aktivitas perbuatan-perbuatannya. Wa niyatihi, dan niatnya. Kemudian wa maqasidihi, dan tujuan-tujuannya. Kulliha lillah, semuanya adalah hanya untuk Allah. Nah, jadi ini definisi yang sangat terperinci, ya. Jadi beliau ingin menjelaskan hanif, ya, itu adalah tadi, ya, al-muqbilu 'ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyatihi wa maqasidihi kulliha lillah, ya. Jadi menghadapkan diri hanya kepada Allah, ya, dari segi hati, amalan, aktivitas, perbuatan, kemudian niat-niat dan tujuan-tujuan, ya, itu semua hanya ditujukan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian al-mu'ridu amma siwa, dan memalingkan diri dari selain itu, dari selain Allah. Jadi semua aktivitas yang dilakukan, ya, dilakukan oleh manusia ditujukan untuk hanya kepada Allah, ya, hanya kepada Allah. Karena pada dasarnya apa yang kita lakukan, ya, hari ini, kemarin, besok, lusa, sampai malaikat maut itu datang, pada dasarnya kita sedang menuju kepada Allah. Dan ini Allah jelaskan dalam surah Al-Insyikaq. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya apa yang kalian perbuat, sadar maupun tidak sadar, itu pada dasarnya kita akan menuju kepada Allah kadhan famulaki, dan itu pasti akan berjumpa kita dengan Allah, ya, akan berjumpa. Oleh sebab itu, sebelum perjumpaan tersebut adalah menghasilkan perkara-perkara yang negatif, dalam artian
tercela karena melakukan kemaksiatan, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, itu adalah definisi yang beliau berikan ya secara terperinci terkait dengan al-hanif. Ya, al-hanif adalah tadi ya bahwa seseorang itu adalah menghadapkan dirinya kepada Allah dengan hatinya, ya, dengan perbuatan-perbuatan niatnya dan tujuan-tujuannya kepada Allah. Kemudian beliau melanjutkan, wallahu amarona bittiba'i millati Ibrahim. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti millah, ya, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Hajj ayat ke-78, wa ma ja'alna 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Ya, dan tidaklah ya bahwa Allah menciptakan, ya, bahwa Allah menjadikan ya din ini adalah perkara yang sempit, ya, tidak, ya. Allah menjadikan bahwa tidaklah sekali-kali bahwa Allah menjadikan kalian dalam agama, ya, dalam agama din ini adalah perkara yang haraj, yang sempit, melainkan ikutilah agama orang tua kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau melanjutkan, wa millatu Ibrahim anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin hadhil hanifiyah, ya, bahwa millah Nabi Ibrahim adalah anta budallah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah wahdahu, ya, mengesahkannya, mukhlishan lahuddin, ya, yaitu dengan mengikhlaskan di dalam menjalankan agama. Hadhil hanifiyah, inilah yang dinamakan dengan hanifi, ya, hanifiyah, ya. Kemudian beliau melanjutkan, maqal anta budallaha, ya, faqat, bahwa hanifiyah itu bukan hanya sekedar perkataan anta budallah, engkau beribadah kepada Allah faqat saja, engkau beribadah kepada Allah saja, bukan, ya. Tetapi di situ harus ada kelanjutannya, bal qala mukhlishan lahuddin, ya. Jadi bukan sekedar kamu beribadah kepada Allah saja, itu adalah agama hanifiyah, bukan, ya, bukan sebatas itu kata beliau, bukan, tetapi dilanjutkan, bal qala mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama untuknya, ya. Jadi bukan sekedar beribadah kepada Allah saja, bukan. Maksudnya kata beliau, yakni wa tajtaniba asyirka, wa tajtaniba syirka, engkau menjauhi daripada perbuatan syirik, ya. Jadi pengertian hanifiyah bukan sekedar beribadah kepada Allah saja, bukan, ya, bukan cuman beribadah kepada Allah, tetapi pengertian hanifiyah yaitu setelah beribadah kepada Allah kalian juga menjauhkan daripada perkara syirik, ya, perkara syirik. Kenapa? Li'annal ibadata, karena sesungguhnya ibadah itu idza khalataha syirku, apabila tercampur dengan perkara kesyirikan, batalat, maka akan batal, ya, maka akan batal, ya. Sama seperti kita berwudu, ketika wudu itu adalah tercampur ibadah toharo, ketika tercampur dengan, ya, perkara-perkara yang membatalkan wudu, maka akan batal, ya. Nah, ibadah juga begitu. Kalau ibadah ini, ya, ibadah seseorang sholat misalkan, dia sholat ini bukan karena Allah, ya, karena mungkin ingin dipuji, karena ingin mendapatkan penghargaan dan yang lain sebagainya, maka ibadah ini adalah akan menjadi batal, ya. Ibadah ini akan menjadi batal. Maka beliau melanjutkan, fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatun minasyirkil akbari wal asghar, ya. Maka ibadah tersebut akan dikatakan dia menjadi selamat jika dia terhindar dari perkara-perkara, ya, syirik, baik itu syirik yang kecil maupun syirik yang besar, ya. Jadi dihilangkan, ya, perkara kesyirikannya itu dihilangkan, ya.
Nah, ini penting sehingga perkara-perkara kesyirikan